Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd, kepada rekan-rekan semuanya, saudara-saudariku semuanya, a'azzani Allah wa iyyakum wa iyyakum jami'an. Tiada kata yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini melainkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya, baik itu nikmat yang berupa nikmat lahiriah ataupun nikmat batiniah. Di antara nikmat yang langsung kita rasakan adalah alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat Islam dan nikmat iman, dua nikmat yang tiada tara, tiada bandingannya, dua nikmat yang menjadi modal kita kelak di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua nikmat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang dia beriman dan membuktikan keimanannya dengan amal saleh, dia menjadi orang yang tidak bakal rugi. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demi masa sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Jadi kita semua yang hadir di sini manusia semua, Pak ya. Nah, berarti kita itu sudah mendapatkan stempel kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan dia beramal saleh, dikeluarkan dari komunitas orang-orang yang rugi, ya kan? Dikeluarkan oleh Allah dari kerugian. Kemudian apa di antara sifat-sifat orang-orang yang tidak merugi tersebut? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat satu dengan yang lainnya, wasiat kebenaran dan wasiat kesabaran. Karena berpegang teguh dengan kebenaran itu membutuhkan apa? Kesabaran. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini dalam rangka kita melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita akan saling bertawasi, saling memberikan nasihat di atas kebenaran, nasihat di atas kesabaran. Semoga ini menjadi bukti amal soleh kita, bukti iman kita, sehingga dengan harapan kelak kita di hari kiamat kita bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena surganya Allah tidak Allah ciptakan untuk semua hambanya. Ya, karena Allah punya rahmat jenisnya dua. Jadi Allah itu punya kasih sayang, welas asih yang berjumlah dua. Yang pertama rahmat amah, rahmat yang sifatnya apa? Umum. Yang kedua rahmah khasah, rahmat yang sifatnya khusus. Rahmat yang sifatnya apa? Umum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk semua hambanya. Tidak Allah beda-bedakan. Semuanya diberi. Baik itu hamba yang mukmin, hamba yang kafir, manusia ataupun binatang, semuanya diberi rahmat Allah yang sifatnya apa? Umum. Di mana itu? Di dunia. Yaitu setiap kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
diberi rezeki, diberi jalan bagaimana agar supaya dia bisa hidup di dunia. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata makhluk di dunia ini, di bumi ini, melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Nah, itu rahmat yang sifatnya umum. Adapun di akhirat kelak Allah memiliki rahmat dan rahmat ini khusus. Wa kana bil mu'minina rahim. Dan adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman itu memiliki kasih sayang. Yaitu apa? Dimasukkannya orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua kelak ke dalam golongannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk surga insyaallah. Allahumma amin. Selanjutnya sebelum kita belajar bersama pada kesempatan kali ini sebagai umat yang berbakti kepada baginda Nabi, tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan, tertujukan untuk teladan kita, panutan kita semua, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat panjang umur. Saya doakan antum dan antunna semuanya, saudara-saudariku semuanya, ya semoga kita semuanya diberikan panjang umur. Allahumma amin. Tidak hanya sekedar umur yang panjang, tetapi dipenuhi dengan amal soleh. Allahumma amin. Di antara bukti Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, tidak terasa kita sudah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Ya, sebentar lagi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan insya Allah. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, ya pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Ada hal yang menarik, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, sebuah riwayat ya kaitannya dengan bulan yang mulia ini. Ya, yaitu riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Mari kita baca riwayatnya. Kana rajulani min baliyin hayyin min qudha'ah aslama. Beliau bercerita, dulu ada dua orang dari baliyin hayyin qudha'ah, itu nama kabilah, ya kan? Aslama, dua orang itu masuk Islam. Jadi ada dua orang masuk Islam. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam bersama baginda Nabi, maksudnya itu masuk Islam di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastushhida ahaduhuma. Lalu tidak selang lama salah satu dari dua orang tadi perang lalu mati syahid. Mati apa? Mati syahid. Kemudian wa akhara al-akharu, yang satu masih hidup lama, sanatan, masih hidup lama sekitar 1 tahun, setelah itu baru meninggal. Qala Talhatu ibnu Ubaidillah, berkata Talha bin Ubaidillah, fa uritul jannata, aku bermimpi ditampakkan surga. Fara'aitul mu'akhara minhuma, maka aku melihat yang wafatnya lebih terakhir. Tidak ikut apa tadi, Pak? Perang jihad, tidak mati syahid tadi itu. Aku melihat yang terakhir tadi itu udkhila qabla asyahid, dimasukkan surga sebelum yang mati syahid. Dimasukkan surga sebelum yang apa, Pak? Mati syahid. Padahal kita tahu ya keutamaan orang yang apa, Pak? Meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Ternyata nih yang terakhir malah yang apa? Yang enggak ikut, yang enggak mati syahid malah apa? Dimasukkan surga lebih dahulu. Fata'ajabtu lidzalik. Maka kata Talha bin Ubaidillah, aku pun terheran-heran dengan hal itu. Kok bisa ini yang enggak ikut perang, yang enggak syahid kok malah masuk apa? Surga lebih dulu. Nah, seperti itu. Fa'asbahtu, maka pagi hari fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan, diceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, bersabda, alaisa qad sana ba'dahu Ramadan.
wa shalla sanata alafi sittata alafi rakaah. Wahai Tolhah, bukankah dia itu berpuasa setelah orang yang mati tadi itu dia masih berpuasa Ramadan? Kalau yang pertama tadi kan tidak apa? Puasa. Kenapa? Maksudnya belum bertemu. Ya, dia sudah mati apa? Syahid. Masuk Islam, ada panggilan jihad, dia ikut, mati syahid. Yang kedua, ya masih hidup, ketemu Ramadan, puasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan, bukankah setelah itu dia itu bertemu dengan Ramadan lalu dia berpuasa pada bulan suci Ramadan, wa shalla sittata alafi rakaah, dan dia sudah salat 6.000 rakaat. 6.000 rakaat. Karena apa? 1 tahun, ya kan? Au kadza wa kadza rakaah salat as-sana, atau sekian-sekian rakaat selama setahun itu, ya. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an keagungan bulan suci apa? Ramadan. Sehingga orang yang bertemu Masya Allah itu adalah orang yang beruntung. Oleh karena itu, kendati pun kita semua ini adalah orang biasa, ya, bukan seperti para ulama, kita seorang pedagang, kita seorang guru dan seterusnya, akan tetapi ini menjadi motivasi kita semuanya agar supaya kita bersemangat untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini sedikit kita itu akan belajar bersama hal apa saja yang harus kita kerjakan menjelang kita itu bertemu dengan bulan suci apa? Ramadan. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, hal pertama kali yang harus kita munculkan di hati kita adalah alhamdu wa syukru. Ya, memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Barangkali di antara teman-teman kita, kerabat kita yang bulan kemarin ataupun minggu lalu atau beberapa saat yang lalu dipanggil Allah. Sehingga apa? Kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan sudah tidak ada. Kalau kita masih apa? Terbuka lebar, ya kan? Adapun yang telah wafat, meninggal dunia, tidak ada kesempatan. Sebagaimana tadi, ya kan? Dia mati syahid, tapi tidak bertemu dengan apa? Ramadan. Ternyata yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, lalu dia puasa, ya, itu masuk surganya lebih dahulu. Ya, di dalam riwayat tadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi apa? Harus dia memuji Allah dan bersyukur. Lawan dari memuji Allah dan bersyukur itu apa? Menggerutu, ya. Apa, Pak? Apa? Gersuloh, ya. Susah. Ya, kita itu harus bersyukur, harus memuji Allah, harus al-farah, gembira. Kenapa? Sebagaimana kita itu ya, kalau dulu kami ketika nyantri itu wis menjelang perpulangan gitu ya. Seminggu kas apa? Penjemputan. Semakin dekat dengan hari penjemputan, semakin apa? Semakin senang, semakin gembira. Sama. Kita harus memunculkan itu di hati kita. Semakin kita mendekati Ramadan, kita harus semakin apa? Bergembira. Harus semakin memuji Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, dengan keduanya, dengan hal itu hendaknya kalian apa? Bergembira. Dan kita tahu ya, Ramadan itu rahmat Allah. Ya, dengan bukti tadi di dalam riwayat sampai apa? Yang bertemu dengan Ramadan sekalipun dia tidak mati syahid itu lebih apa? Masuk surganya lebih dahulu daripada orang yang meninggal apa? Syahid fisabilillah, ya kan? Fabidzalika falyafrahu. Dengan hal itu hendaknya kalian gembira. Maka kalau ya semakin dekat Ramadan kok kita itu masih tambah susah, tambah apa? Gersulo, tambah duh, diringkas poso. Ya Allah, poso meneh, poso. Nah, itu harus kita kikis. Itu penyakit di dalam hati, ya harus kita apa? Kikis sedikit demi sedikit, ya. Kenapa? Karena seorang mukmin yang sejati, manakala dia itu bertemu dengan bulan suci Ramadan atau hendak bertemu, kurang sedikit lagi bertemu, dia itu semakin apa? Bergembira, ya, semakin bersyukur.
semakin senang, semakin memuji Allah. Oleh karena itu, i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun dhahirah au indafa'at anhu ni'matun dhahirah an yasjuda syukran lillahi ta'ala wa an yahmadallaha ta'ala wa yuthniya alaihi bima huwa ahlah. Ketahuilah bahwasannya disunahkan, dianjurkan ya bagi orang yang mendapatkan sebuah nikmat yang nampak atau terhindarkan dari ujian yang nyata. Dia untuk sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah ya. Kemudian ya memberikan pujian-pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna syukra min asbabi ziyadatin ni'am. Karena syukur itu adalah sebab utama ditambahkannya Bapak nikmat. Dekat Ramadan, kita semakin dekat Ramadan itu nikmat apa tidak Pak? Nikmat. Maka kita harus bersyukur. Semakin kita bersyukur, semakin ditambah nikmat. Di antara tambahan nikmat bersyukur, dekatnya dengan bulan suci Ramadan kita bersyukur, tambahannya apa? Semoga kita dipertemukan dengan apa? Bulan suci Ramadan. Kan seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana misalnya ada orang itu dikasih apa? Dikasih bonus, dikasih apa Pak? Bonus. Lalu apa? Dia bersyukur, berterima kasih kan begitu kan ya. Wah, ini karyawan yang baik ini dikasih bonus, dia apa? Matur nuwun kan begitu kan. Wah, ini pokoknya saya kalau ada rezeki nanti saya kasih lah lagi. Kan ibaratnya kayak gitu. Bila manusia ada seperti itu, Allah lebih utama. Dan ini janji Allah, la in syakartum apa? La azidannakum. Dan tambahan nikmat bersyukur manakala sudah dekat dengan bulan suci Ramadan, tambahannya, harapannya adalah dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Yang kedua, nah ini yang penting juga. Sebagaimana kita itu berdagang, sebagaimana kita itu berjualan, sebagaimana kita itu mencari ma'isyah di dunia ini, at-takhtid wa tandim. Kita harus membuat perencanaan. Buat apa Pak? Perencanaan nanti apa saja yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Jangan kita itu hanya pokoknya aku ketemu Ramadan ya kan? Kita harus ada perencanaan. Pokoknya saya nanti Ramadan minimal khatam berapa? 3 kali atau sekali lah, ya kan? Ya pokoknya kudu khatam sekali minimal, ya kan? Hah? Kenapa setahun ini kita tidak pernah ngatamin apa? Al-Quran. Kapan kita mau katamkan apa? Al-Quran. Dan kalau kita baca kisah-kisah para ulama itu sungguh menakjubkan, ya kan? Sungguh menakjubkan dan ainanah numin akhlaqis salaf. Di manakah kedudukan kita daripada para ulama salafus soleh, ya kan? Imam Bukhari contohnya kalau datang Ramadan itu setiap 2 hari beliau apa? Khatam. Coba itu setiap apa? 2 hari khatam. Ya, Imam Syafi'i setiap 3 hari khatam. Nanti kalau ada 10 hari terakhir itu 1 malam khatam. Kita masuk apa ya? Sebulan aja apa? Tidak khatam. Maka kita usahakan. Ya, kita targetkan besok Ramadan itu khatam sekali. Besok Ramadan pokoknya saya targetkan ngasih iftar. Ngasih apa? Buka bersama. Ikut urun buka bersama. Kita rencanakan amal soleh. Ya, tidak hanya kita itu merencanakan kehidupan kita di dunia, lebih utama amal soleh kelak di Ramadan. Kenapa? Fala budda minal hirsi ala istighlali Ramadan. Karena kita itu harus semangat untuk mengambil hasil maksimal di bulan suci Ramadan. Wa tandimil waqt, dan kita itu menata waktu. Di Ramadan saya masih ada kewajiban kerja. Berarti saya kerja, nanti pokoknya saya kalau sholat duhur saya sempatkan baca 1 lembar misalnya. Nanti habis subuh saya sempatkan baca 5 lembar atau baca 3 lembar. Habis duhur 1 lembar. Habis asar saya sempatkan baca ya 1 lembar. Ya, habis maghrib ya 1 lembar. Habis isya agak panjang nanti 5 lembar. Terus kita rencanakan seperti itu. Ya, kita targetkan bulan suci Ramadan itu apa? Kita minimal khatam sekali, contoh itu,
ya kan? Dan amal-amal soleh lainnya mari kita rencanakan. Kenapa? Karena di dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Rogima anfu rajulin, rogima anfu rajulin, rogima anfu rajulin. Diulang sama baginda Nabi 3 kali. Sungguh celaka seseorang, sungguh celaka seseorang, sungguh celaka seseorang. Apa itu? Adroka Ramadan, dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, tuman salakho, lalu dia keluar, walam istighfar lahu, dan tidak diampuni untuknya. Alias dia zong, tidak dapat apa-apa. Ibaratnya kita itu dibuka kesempatan. Kalau kita itu misalnya ya, datang ke sebuah acara, lalu ada hadiah apa namanya, hadiah-hadirnya banyak sekali, ya. Misalnya hadiah-hadirnya 1000, yang datang berapa? 500. Itu kesempatan kita untuk dapatkan berapa? Berapa itu? 2, ya kan? Ya, 2 banding 1. Ibaratnya itu kan 1000, terus yang hadir 500. Itu kalau diundi kayak gitu peluang kita besar. Apalagi kalau Ramadan nggak ada undian, yang mau ngamal langsung apa? Dapat. Nggak ada istilah apa? Undian. Jadi peluangnya besar sekali lah. Kok ini sudah begitu besar peluangnya, sepenting gue misalnya apa ngamalin apa, ngerjakan apa, langsung dapat apa? Hadiahnya, dapat pahalanya. Kok dia biasa-biasa saja, ya sudah. Fala taluman ila nafsak, maka jangan celah kecuali apa? Dirimu sendiri. Begitu, ma'asyiral mukminin azanillah wa iyyakum. Oleh karena itu ada ungkapan yang sangat-sangat ibaratnya itu memorable, harus kita ingat-ingat terus. Apa? Al waktu kasaif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibaratnya pedang. Kalau tidak kamu gunakan dengan baik, dia yang akan memutusmu. Dia akan apa? Menyabetmu. Alias kamu akan ya merugi. Ya, kalau kita gunakan ya pedang itu, senjata itu dengan baik, maka kita bisa mendapatkan kemudahan yang banyak. Kita punya pisau, kita punya kapak, ya, kita punya pisau yang tajam, kita gunakan dengan baik untuk miris brambang, miris apa? Ya, miris telo apa dan seterusnya ya. Maka apa? Akan bermanfaat. Tetapi kalau tidak kita gunakan, malah kita putar-putar di tangan, ya sudah, malah akan perang, kan seperti itu, ya. Itu jadi harus ada taktid wa tandim, harus ada perencanaan dan pengaturan strategi manajemen waktu di bulan suci Ramadan. Pokoknya nanti Ramadan 10 hari terakhir saya sempatkan, yang 3 hari, yang 5 hari saya mau apa? Iktikaf. Saya kalau belum mampu 10 hari terakhir ya minimal pokoknya 5 hari atau 3 hari saya mau apa? Iktikaf. Begitu misalnya. Atau kalau syukur-syukur kok bisa 10 hari terakhir. Nah, seperti itu. Direncanakan sejak sekarang. Ya, jangan sampai nanti ya ketika tidak kita rencanakan, ya kita menjadi orang yang menyesal. Ya kan? Tidak ada rencana iktikaf, tidak ada rencana ini, ya, syarat iktikaf, wis timbul rencana iktikaf, kuotanya udah apa? Penuh misalnya dan seterusnya. Yang ketiga, apa itu? Al-azmu ala igtinami syahri Ramadan. Harus punya tekad kuat. Tekad kuat untuk memaksimalkan pahala di bulan suci Ramadan. Jadi harus ada azm. Sebagaimana orang dagang itu ya. Orang oleh minder. Tidak boleh apa, Pak? Tidak boleh pesimis ya. Harus apa, Pak? Optimis kan. Kita sering ikut pelatihan apa itu namanya? Motivator itu kan, tidak ada motivator itu kok. Apa iso aku Pak mesti seneni, ya kan, mesti seneni. Apa mungkin Pak mesti apa Pak? Seneni, ya kan, nggak boleh bilang seperti itu kan. Itu bila perkara dunia kayak gitu, lebih-lebih ini perkara apa Pak? Akhirat. Jadi kita harus bertekad kuat, kita itu bisa memaksimalkan pahala di bulan suci Ramadan. Wadzalika bi'aqdin niyatis shadiqah, yaitu dengan cara apa itu? Berniat dengan niat yang shadiqah, niat yang jujur, niat yang benar, ala ta'ah wal ibadah, untuk taat dan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau niatnya itu sudah salah, ya sudah, innamal a'malu binniyat. Aku Ramadan gue pengen biasa nyantai-nyantai wae lah. Ramadan poso melu poso. Yo kok nyanyi tarawih melu tarawih. Kok nek wis sope maju ya melu maju. Ya sudah, dia dapatkan apa yang menjadi keinginannya besok dari kiamat. Fala taluman ila nafsak, jangan celah kecuali apa? Dirinya sendiri. Ya. Di dalam surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal ataka haditsul
ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Di antara ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Ghasyiyah itu adalah amilatun nasibah. Ya kan? Mereka itu beramal dengan amalan yang payah. Tasla naron hamiyah, tapi kok endingnya masuk neraka hamiyah. Gitu kan? Di antara tafsirnya, contohnya Ibnu Katsir, beliau mengatakan ini adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang apa, Pak? Kafir. Mereka beramal dengan kesungguhan mencari dunia. Mencari apa, Pak? Dunia. Endingnya dunia pergi meninggalkan mereka, di akhirat mereka masuk mana, Pak? Neraka. Maka jangan sampai seorang mukmin juga seperti itu. Datang dia itu, corone itu musim untuk mencari pahala di akhirat, masih saja dia itu semangatnya itu 100% dicurahkan hanya untuk dunia. Waliyadzubillah. Ya, naudzubillah. Maka apa harus ibaratnya itu harus kita manfaatkan. Corone itu kalau orang yang pecinta apa namanya itu? Untung apa itu, Pak? Untung jati. Ya, itu kalau musim untung jati ya dia pasti akan bagaimana caranya saya cari apa? Untung jati kan gitu ya. Dia nanti akan gelo kalau enggak apa, Pak? Enggak dapat untung jati kan begitu. Ya, kalau yang senang untung, saya punya teman dari Gunung Kidul itu kalau lihat belalang itu sudah apa, Pak? Oke, pengen apa? Ya, pengen nangkap kan gitu. Bahkan itu ya ketika ya mau bekerja itu ada belalang berhenti dulu. Berhenti dulu terus apa, Pak? Ditangkap. Nah, hendaknya kita menjadi orang seperti ini. Pupung ada apa, Pak? Ramadan. Ini pupung ada belalang. Ini pupung ada apa, Pak? Untung dan seterusnya bagi yang mencintai itu kan. Ada kesempatan. Ya, al-fursatu la ta'ti marotain, qad la ta'ti marotain. Terkadang kesempatan itu tidak datang dua kali. Maka iktinam Ramadan, jadi dimanfaatkan peluang tersebut, kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus kita persiapkan ketika kita sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah apa itu? At-taubatun nasuh. Tobat nasuha. Ya, tobat apa nasuha. Kenapa? Fala budda lil abdi min an yuhasiba nafsahu daiman wa yuqbila ala rabbih azza wa jalla bitaubati wal inabati. Seorang hamba itu ketika mendekati bulan suci Ramadan hendaknya dia itu muhasabah, introspeksi diri terhadap dosa-dosanya. Dia menghadap kepada Rabb-nya. Dia perbanyak taubat, dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bersihnya hati dari racun-racun dosa itu akan memudahkan dia di dalam amal soleh. Sebaliknya, apabila hati itu dipenuhi dengan apa? Dosa, pasti dia akan sulit beramal soleh. Karena dosa itu menutupi hati. Hati kalau sudah tertutup, ya ibaratnya itu amal soleh tidak akan mudah dia kerjakan. Hati yang bersih itu memudahkan seseorang untuk beramal soleh. Hati yang kotor menghalangi seseorang dari beramal soleh. Ya kan? Seperti itu. Buktinya apa? Kanjeng Nabi, para sahabat, para ulama, rahimahumullah, orang-orang yang bersih dari dosa, orang-orang yang minim dari dosa, apalagi Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kita lihat mereka itu gampang sekali beramal soleh. Ya, baginda Nabi ketika ada orang bertanya, ya ketika itu Nabi ya memiliki kambing, kambingnya satu lembah, satu lapangan, isinya apa kan? Kambing, ya kan? Kemudian ada orang bertanya, ini kambing milik siapa? Apa jawaban Rasulullah? Oh, ini gonku, bukan begitu, tapi apa? Kamu mau ini kambing gitu? Ya kalau diberi maulah, gitu kan? Akhirnya sudah, ini punya kamu semua. Dikasihkan sama apa? Nabi kepada orang tersebut semuanya. Tidak ada yang demikian kecuali hatinya orang itu apa? Bersih, tidak takut apa Pak? Kerugian di mana? Di dunia. Karena beliau yakin apa yang beliau amalkan, beliau kerjakan dari amal saleh itu pasti akan dipanen kelak di mana? Hari kiamat. Suatu ketika juga Kanjeng Nabi itu kan senang kambing ya. Beleh apa? Nyembelih apa? Kambing. Ya. Apa yang beliau lakukan?
beliau berkata kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, wazi'iha, bagikan ini kambing. Bar mbeleh, bar ngopeni itu di bedati dan seterusnya, itu kata Rasulullah bagikan. Ya, bagikan. Lalu dibagikan oleh Aisyah. Setelah selesai ditanya oleh baginda Nabi, ma baqiya minha, wa Aisyah, ya, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha, ma baqiya illa katifah. Wahai Rasulullah, sudah habis semuanya, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa kecuali sampil satu. Karena Aisyah tahu Kanjeng Nabi itu senang apa? Sampil. Ya, nggak ada yang tersisa, semuanya dibagi semua ya Rasulullah. Yang tersisa cuma satu. Rasulullah menjawab, kamu salah wahai Aisyah. Kamu salah. Baqiya kulluha illa katifah. Yang benar itu semuanya masih ada kecuali sampilnya. Maksudnya apa? Ada pahalanya kecuali sampilnya tidak ada apa? Pahalanya. Masya Allah. Kita lihat. Ya, ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang bawa bersih hatinya. Ma'asyiral mu'minin. Sehingga apa? Ya, kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu ya salah satu amalan yang harus kita kerjakan adalah memperbanyak taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral mukminin, saudara-saudariku semuanya yang dirahmati oleh Allah, azani Allah iyyakum jami'an. Apa? Salamatul qalb. Selain kita bersih dari dosa, kita juga bersihkan hati kita dari hil, iri, dengki, memusuhi saudara. Hatinya dirsii. Dibersihkan apa, Pak? Hatinya dari memusuhi saudara. Jadi kalau ada kita itu permusuhan, ada permasalahan, ya, sebelum datang Ramadan, mari kita selesaikan. Mari kita minta maaf. Mari kita itu ya memberikan maaf. Entah kita minta maaf atau kita memberikan maaf. Karena ma'asyiral mukminin azani Allah iyyakum jami'an, karena kata orang Jawa itu kriwian apa? Jadi gerojokan. Permasalahan sepele bisa menjadi apa? Menjadi besar. Ya, bahkan ada ya mohon maaf ini ya, ada itu ya, saya pernah dicurhati ya, jadi ya mohon maaf ya, jenggoten ya Bapak, yang masjid dan seterusnya, itu ada permasalahan sepele sama sesama jamaah masjid, akhirnya apa? Enggak jamaah di situ. Ya Allah, sampai sekarang, ya kan? Nah itu, naudzubillah. Ya cuma permasalahan, ya sudah, ya kalau itu pilihannya. Padahal mau datang bulan suci Ramadan. Sudah diupayakan pengurus masjid dan untuk mendamaikan dua orang ini. Masing-masing tidak mau apa? Didamaikan. Ya kan? Boleh nggak kita itu berselisih teman-teman kita? Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh. Ya, berselisih, padudon, crash itu kan hal yang apa? Ya wajar, oh, jenenge. Kecuali buku sama buku, ya tidak mungkin dia berselisih ini. Apa nih air ini dengan ini tidak mungkin berselisih ini, karena ini benda apa ini? Tapi benda hidup itu yang mesti ada apa, Pak? Lalu kita punya tarangan yang sama, ya kan? Tarangannya podo, tapi apa, Pak? Produknya bisa apa? Beda. Ya siapa nggak pernah padu sama adiknya, sama kakaknya, tunjuk jari? Nggak ada. Pasti kita pernah. Cuman Rasulullah syariat kita itu memberikan batas maksimalnya berapa? 3 hari neng-nengan kuwi maksimal legur telung dino. Gitu kan? Nah itu. Jadi untuk kita itu apa ya, memendam amarah itu ataupun kita nesoni wong itu maksimal cuma 3 hari, lebih dari itu sudah. Itu sudah apa namanya, gowul. Itu sudah sebuah kekeliruan, kesesatan, kegelapan. Harus apa, dibersihkan kembali. Karena itu resep dari Rasulullah ya, man kana alaihi madlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yaum. Kalau siapa orang yang punya kedoliman, dia itu pernah mendolimi saudaranya, falyatahallalhu al-yaum. Hendaknya segera hari itu juga dia apa? Minta dihalalkan. Sebelum datang hari yang tidak laku lagi dinar sama apa? Dirham. Alias dia sudah tidak bisa lagi minta maaf. Yang ada pengadilan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana harganya sangat mahal. Yang bersalah akan apa? Menyerahkan pahalanya. Naudzubillah, sehingga salamatus sadr, membersihkan dada,
dari iri, dengki, memusuhi saudara kita dan seterusnya harus kita hilangkan menjelang kita itu bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena besok di hari kiamat di antara orang-orang yang bangkrut adalah ja'a bis sholati was saumi. Dia datang dengan pahala sholat, dengan pahala puasa. Wa qad dolama hadza wa syatama hadza, tapi dolimi si A, ya, mencela si B, memukul si C, memfitnah si D. Ya sudah, pahalanya digunakan untuk kompensasi kedoliman dia dulu di dunia sehingga habis pahalanya wal iyadzubillah. Nah itu yang keempat atau keberapa tadi yang kita kerjakan. Jadi bersihkan diri dari dosa, bersihkan hati dari apa? Iri, dengki, tidak senang kepada saudara kita, ya, benci kepada saudara kita, ya, kita perbanyak memohon kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya Allah, dan jangan engkau jadikan di hati kami ini ghil, ya, perasaan tidak senang kepada saudara kami yang beriman. Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Selanjutnya, sebelum datang bulan suci Ramadan, kita harus apa? Idraku ahamiyati syahri Ramadan. Kita harus menanamkan di hati kita pentingnya bulan suci Ramadan bagi kehidupan kita. Jadi kita tanamkan di hati kita, ya, pentingnya bulan suci Ramadan bagi kehidupan kita. Ya, seseorang itu bila dia itu, ya, menganggap sesuatu penting, menganggap sesuatu itu skala prioritas, maka upaya, daya, dan apapun yang dia kerjakan pasti agar supaya skala prioritas hal yang penting tersebut tercapai. Ya kan? Misalnya, orang yang menganggap pendidikan itu penting, misalnya bayaran sekolah anak, ketika dia itu apa? Berbenturan antara biaya A, B, C, D dengan biaya sekolah, ya kan? Anak remagat, bayar sekolah, ya kan? Kalau itu dianggap penting, pasti dia mengadakan apa? Padahal biayanya itu cepat. Maka apa yang dia kerjakan? Efisiensi apa, Pak? Anggaran. Yes, jajannya dia apa? Jajannya dia apa? Dikurangi. Kan gitu ya? Jane iki wayahe servis rutin, yes, wulan iki apa? Nggak usah servis, kan begitu ya. Nah ini harusnya ini dipakai untuk misalnya apa ya, tabungan atau apa, sebulan ini rasa nabung sih, yang penting bayaran anaknya apa, kecanda, lunas, kan begitu. Ya, dia akan memberikan skala prioritas. Sama, dia harus menanamkan bahwa Ramadan ini adalah sesuatu yang penting bagi hidup dia. Harapannya apa? Dia akan bisa bersemangat, ya, ketika benar-benar ketemu dengan Ramadan, dia maksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia anggap Ramadan biasa, malah penting, malah apa? Beban, ya sudah. Ya, ketika sudah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, ya, dia akan, ya, ibaratnya itu semu ninggalkan apa Ramadan. Poso nih ya poso rubuk-rubuk apa itu? Gedang, apa rubuk-rubuk gedang itu, Pak? Koncone poso melu poso kan ikut-ikutan nih koncone poso melu poso, koncone buka bersama ya melu buka bersama ya koncone ndak harus melu apa Pak? Harus, tapi tidak ada apa itu di hatinya itu bahasanya ini itu penting untuk masa depan saya kelak di mana? Di akhirat, ya seperti itu. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan as-salatu tusilu sahibaha ila nisfit tariq wasyamu yusiluhu ila babil malik wasadaqatu ta'khudhu biyadihi fatudkhiluhu alal malik. Ya, kata sebagian salaf, sholat itu mengantarkan orang yang mengerjakannya kepada setengah jalan. Jadi pertengahan jalan, dia setengah jalan sudah dia tempuh dengan apa sholatnya. Wasyamu yusiluhu ila babil malik, dan siam mengantarkan dia ke depan pintu sang maharaja. Wasodaqatu, dan sodaqah tak hudu biyadihi, menggandeng tangannya, maka dia bawa masuk menghadap sang maharaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiga amalan ini semuanya ada di bulan suci Ramadan. Salat, puasa, sedekah. Salat disyariatkan qiyamul lail, salat tarawih berjamaah.
Puasa jelas, ya kan? Sedekah ada, zakat apa? Fitr, ya, zakat fitrah, ya. Maka Ramadan itu harus kita anggap penting karena ini yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu Allah ciptakan tidak untuk semua hambanya. Siapakah yang berhak masuk surga? Orang-orang yang KTP-nya statusnya mutakin. Statusnya apa? Mutakin. Ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga Tuhan kalian yang luasnya bumi dan langit yang Ia Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa apa, Pak? La'alakum tatakun, agar kita menjadi orang yang mutakin. Berarti kita harus tanamkan pada diri kita Ramadan ini penting. Ramadan ini mengantarkan saya kemana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral mukminin, saudara-saudariku semuanya yang dirahmati oleh Allah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hal yang terpenting, yang terakhir yang harus kita persiapkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan adalah doa. Apa itu? Doa. Ya kan? Doa. Karena ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, seberapapun matangnya persiapan kita, akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghendaki kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, apakah kita bisa bertemu dengannya? Tidak bisa. Ya, semua persiapan yang kita lakukan itu apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita itu tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka kita tidak akan bisa bertemu dengannya. Oleh karena itu di antara doa yang para ulama itu merapalkannya bahkan 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan, mereka sudah sibuk berdoa agar supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan adalah Allahumma salimna ila Ramadan wa salim Ramadan lana. Ya kan? Allahumma, ya Allah, salimna ila Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Dan pertemukan Ramadan dengan kami. Jadi ada dua itu ya. Pertemukan kami dengan apa? Bulan suci Ramadan. Mengapa? Ada orang itu yang tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi ini sudah minggu-minggu, pekan-pekan, beberapa hari lagi, 4 hari atau 5 hari lagi, ya secara di atas kertas kita akan bertemu. Tapi kalau Allah menghendaki kita tidak bertemu, bisa bertemu apa tidak? Tidak. Jadi pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Maksudnya adalah apa? Panjangkanlah umur kami agar kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, pertemukan Ramadan dengan kami. Maksudnya bagaimana? Berarti Ramadannya yang tidak datang. Kok bisa Ramadannya tidak datang? Bisa. Misalnya Allah kehendaki sebelum Ramadan terjadi apa Pak? Hari kiamat. Bisa enggak? Ya bisa. Jadi dua itu yang dimohon. Kita bertemu dengan Ramadan bertemu dengan kita. Ya kan? Oleh karena itu, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian inginkan, semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yaitu Rabb semesta alam. Jadi kita harus rajin di akhir-akhir bulan Sya'ban ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan Ramadan dipertemukan kita. Dan yang tidak kalah di antara persiapan yang harus kita persiapkan sebelum kita itu bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan apa? Rohani. Al-wiqayatu sihhiyah, ya, badaniyah wa ruhiyah. Jadi wiqayah menjaga kesehatan apa? Badan dan ruh. Maksudnya bagaimana badan? Ya jangan sampai kita pas ketemu Ramadan malah jelek. Kenapa? Sakit misalnya. Oleh karena itu di dalam sebuah riwayat itu ada larangan. Larangan bagi orang yang tidak biasa puasa kalau sudah pertengahan apa? Bulan Sya'ban untuk apa? Puasa. Jadi yang nggak biasa puasa, pertengahan Sya'ban itu sudah tidak boleh apa? Puasa, kecuali puasa-puasa dia puasa wajib atau puasa qadha gitu ya. Tapi secara umum kalau sudah apa?
masuk pertengahan Syaban tidak boleh apa? Puasa. Apa hikmahnya kok mau ketemu Ramadan kan kudune akeh poso. Buktinya ada hadis Kanjeng Nabi itu kata Usama bin Zaid, saya tidak pernah melihat Anda puasa yang banyak sekali puasa sunnahnya kecuali di bulan Syaban karena Rasulullah sudah biasa apa? Puasa. Tapi bagi orang-orang yang tidak biasa puasa disuruh berhenti. Mengapa? Tujuannya apa salah satunya? Agar supaya jangan sampai pas ketemu sing inti malah apa? Malah melitri, malah apa? Malah ya fisiknya sakit dan seterusnya. Karena kita tahu sendiri ya, kita puasa Ramadan itu kalau sudah akhir-akhir ini lambungnya bisa apa nanti Pak? Garing kan gitu ya. Udah pecah-pecah, meletek-meletek. Nah itu saat Ramadan malah ini ya Pak, meletek dan seterusnya sudah. Nah itu tidak kita harapkan. Ya jaga kesehatan, baik kesehatan badan ataupun roh. Ya kesehatan roh. Bagaimana maksudnya jauhi maksiat? Karena kalau ketemu Ramadan hatinya sakit ya sudah. Ramadan beban, Ramadan itu adalah ya, sesuatu yang menyakitkan dan seterusnya. Tapi kalau hatinya sehat, insya Allah dia akan antusias di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita kendati pun kita itu bukan seorang ulama ya semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk giat beramal soleh ibadah di bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.